Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang baru 9 anak yang masuk, berarti 4 anak belum masuk. Boleh sambil di chat ya. Kita akan belajar di tema 4. Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai belajar lagi. Tema 4 tentang sehat itu penting. Nah, untuk pembelajaran pada subtema 1 ini, tadi sebagai pengantar, Ibu sudah memberikan beberapa video di Google Classroom. Sudah disimak semuanya? Anggukan kepala kalau sudah, atau jempol juga boleh. Nah, kemudian kita akan belajar tentang peredaran darahku sehat, yaitu tentang jantung. Ya, peredaran darah pada manusia dulu, hewannya belum. Peredaran darahku sehat. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru dalam tubuh manusia. Darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah? Perhatikan kita di halaman 2. Dan semuanya buka tema 4 ya. Perhatikan organ yang berperan dalam peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung, halaman 2. Ya. Yang pertama, organ yang berperan dalam peredaran darah manusia ada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga juga ada paru-paru. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu organ jantung, organ pembuluh darah, dan jantung. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang jantung. Bagian-bagian jantungnya, fungsinya apa saja. Kemudian nanti kita akan membahas tentang pembuluh darah yang dibagi menjadi 3, tentang bahasan-bahasannya juga, tentang fungsinya dan cara kerja mereka. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang paru-paru. Paru-paru itu kan masuknya ke sistem pernapasan yang sudah kita bahas di tema 3. Tapi paru-paru juga berfungsi atau berperan andil dalam peredaran darah manusia. Yang pertama kita fokuskan dulu kita ke jantung. Videonya sudah disimak tadi? Apakah sudah dirangkum? Sudah. Boleh tunjukkan hasil rangkuman kalian? Tidak apa-apa, coba diperlihat. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa mengerjakannya, bagus. Oke, outfit videonya belum menyala. Oke, Naila udah agak lengkap ya Naila ya. Keke nanti dilengkapi, Zahwa juga dilengkapi, Anggita, Kanza sepertinya sudah penuh. Coba Lila Ibu lihat. Oke. Guys, Orchid terima kasih. Kita ke peredaran darah pada jantung dulu ya. Peredaran darah manusia, organ jantung. Peredaran darah dibagi menjadi peredaran darah pada manusia yaitu peredaran darah tertutup. Ya, Zahwa mau kemana? Oh, kirain mau pergi. Peredaran darah tertutup disebut peredaran darah tertutup karena darah kita mengalir di dalam tubuh melalui pembuluh. Nanti pembuluhnya kita akan belajar bagian subpembuluh. Sekarang kita ke jantung. Jantung dibagi menjadi 4 bagian. Ingat, jantung dibagi menjadi 4 bagian. Tadi sudah membaca Audrey? Sudah menyimak videonya Audrey? Oke, sebutkan ada 4 ruangan. Yang pertama ada serambi,
Ini serambi apa, Audrey? Serambi di dalam ya. Serambi kanan. Yang ini serambi kiri. Yang ini diri kanan, ini diri kiri. Cara menentukan kanan dan kirinya, kita tinggal berdiri. Lalu posisi kita tangan kita, oh berarti sebelah sini kanan, sebelah sini kiri. Kalau di buku, tinggal bukunya kita balikan. Misalnya kita ragu nih mana kanan mana kiri, kita balikan bukunya seperti ini. Oh ini sebelah kanan, ini yang kiri. Ya, bisa dipahami sampai sini? Belum paham. Oke. Kalau kita menentukan di manakah letak serambi kanan dan kiri, di manakah bilik kanan dan bilik kiri, kemudian kita ragu mana nih yang bagian kiri dan mana yang bagian kanan, kita tinggal bukunya. Kalau buku kan posisinya seperti ini. Nah, kita bayangkan, tapi nggak usah sambil bukunya begini, hanya rumus saja buat kalian ketika ujian. Oh ini sebelah sini, ini tangan kita kanan. Oh bunda nggak kelihatan ya, tangan kita kanan, ini kiri. Jadi sebelah sini kanan, sebelah sini kiri. Paham sampai sini? Ya, menentukan kanan dan kiri saja dulu. Jantung dibagi menjadi 4 bagian, 4 ruang. Yang pertama ada serambi kanan, yang kedua ada serambi kiri, di bawahnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Oke. Di video yang kedua, di situ tertulis ada fungsi-fungsi dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ya. Sekarang kita akan belajar bahwa peredaran darah makhluk pada manusia ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sebelum kita membagi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, kita akan mengetahui dulu fungsi dari serambi kanan, fungsi serambi kiri, fungsi bilik kanan dan fungsi bilik kiri. Oke, yang sudah merangkum, coba dibaca apa fungsi dari serambi kanan. Silakan Cia. Ya. Menerima darah. Terus dari mana? Menerima darah dari mana? Dari CO2. Oke. Fungsi dari serambi kanan adalah menerima, ya karbon dioksida betul. Fungsi serambi kanan adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah bagian darah yang di dalamnya masih ada atau bersifat kotor. Fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah dari di sini seluruh tubuh, menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida yang bersifat kotor. Jadi darah ini ibu tadi katakan di sini sebagai kanan, yang kiri kelihatan nggak nih tangan? Coba. Ibu nulis kelihatan nggak nak? Ya, kelihatan. Ini sebelah sini kanan, sebelah sini kiri. Menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida dan bersifat kotor. Di bawah, nanti kalian akan menemukan gambar-gambar. Di bawah ini bagian tubuh, ini tubuh bawah. Ini tubuh atas. Ingat, jantung kan di tengah, di organ badan. Ya, ada yang di tengah. Dari bawah berarti dari perut ke bawah, kemudian atas berarti sampai ke kepala dan rangka gerak tangan. Rangka gerak ada rangka gerak. Ini dari atas, tubuh bagian atas, ini tubuh bagian bawah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Di videonya ada tadi darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, dan itu adalah
darah kotor yang masih kotor, belum dibersihkan. Dari serambi kanan, darah dialirkan ke ke bilik kanan. Oke. Apa fungsi bilik kanan, Naila? Ya, Naila, apa fungsi serambi kanan? Maaf, bilik kanan. Ya, bilik kanan mengirim atau memompa, boleh mengirim darah ke paru-paru yang masih banyak mengandung karbon dioksida. Ya. Fungsi dari serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida yang bersifat kotor. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan ke mana? Dari bilik kanan dikirim, dialirkan ke paru-paru. Dan ini masih bersifat karbon dioksida atau darahnya masih darah kotor. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran antara dari karbon dioksida menjadi oksigen. Ada pertukaran di paru-paru, yaitu tepatnya di apa? Jangan bengong. Di alveolus. Beberapa pengantar pembelajaran tadi yang Ibu kirimkan itu bukan hanya untuk dilihat saja, tapi kalian pelajari dan disimak, ya. Ini kita Ibu ingatkan kembali. Fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida dan masih bersifat kotor. Dari serambi kanan dialirkan ke bilik kanan. Apa fungsi bilik kanan? Fungsi bilik kanan adalah mengirim darah ke paru-paru yang masih banyak mengandung karbon dioksida. Mengirim darah ke paru-paru, naik ke atas paru-paru. Di paru-paru terjadi apa? Terjadi pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen, yaitu tepatnya di alveolus. Ketika darah sudah menjadi banyak mengandung oksigen, akan masuk ke serambi kiri. Nah, ini sudah bersifat oksigen karena tadi ada pertukaran di alveolus. Jadi fungsi dari serambi kiri adalah menerima darah. Kalau serambi kanan dari seluruh tubuh, kalau serambi kiri darah dari paru-paru yang bersifat bersih atau banyak mengandung oksigen. Oke. Ingat kata kuncinya serambi kanan, serambi kiri. Kata kuncinya adalah menerima. Bedanya, serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh, kalau serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Darah dari paru-paru yang sudah banyak mengandung oksigen dan bersifat bersih diterima oleh serambi kiri, lalu mengalir ke bilik kiri. Kata kunci bilik adalah mengirim. Kalau bilik kanan mengirim darah ke paru-paru, kalau bilik kiri mengirim darah ke seluruh tubuh dengan banyak oksigen. Jadi kalau bilik kanan mengirimnya ke paru-paru, bilik kiri mengirimnya ke seluruh tubuh. Ingat, di sini ada paru-paru. Paru-parunya nanti akan ada ketutup oleh arteri terbesar apa? Kanza, arteri terbesar saat mengirimkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri terbesarnya adalah namanya aorta.
terbesar dari pembuluh darah kita. Jadi sekarang baru pengenalan di sini. Nanti kita akan membahas pembuluh apa saja yang berperan di kanan, pembuluh apa saja yang berperan di kiri. Oke, kita ulang. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan dialirkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, fungsi bilik kanan mengirim darah ke paru-paru yang banyak mengandung karbon dioksida. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen, tepatnya di alveolus. Ketika darah sudah menjadi banyak mengandung oksigen, maka akan diterima oleh serambi kiri. Yang fungsi dari serambi kiri adalah menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen, yaitu darah bersih. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk apa? Mengirim darah yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Aorta adalah arteri terbesar di dalam tubuh kita. Ingat kata kuncinya. Serambi itu di atas, bilik di bawah. Ya. Serambi menerima, bedanya yang ini ke seluruh tubuh, yang ini paru-paru. Yang ini mengirim, bilik mengirim. Kanan ke paru-paru, kiri ke seluruh tubuh. Walaupun ini temenannya dengan ini temenannya dengan ini, tapi mereka tidak boleh bertemu ya. Nanti kalau bertemu namanya bocor. Oke, sampai sini kita belum belajar tentang pembuluh darah, peredaran darah besar, peredaran darah kecilnya belum. Kita baru mengenal tentang fungsi dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, coba sekarang Zahwa, apa fungsi dari bilik kiri? Fungsi dari bilik kiri adalah boleh sambil dibaca. Mengirim darah yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Kalian sudah paham bahwa ini dan ini pasti akan dites secara lisan seperti biasa di hari Kamis ya. Fungsi dari 4 ruangan yang ada dalam jantung itu akan ya seperti biasa, kan kita akan mengadakan tes lisan setiap hari Kamis ya, sebagai evaluasi dari pembelajaran ini, dari pembelajaran setiap minggunya. Nah, sekarang kita hanya akan belajar jantung. Oke, udah siap? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Video-videonya sudah lengkap tadi, dipahami terus ya. Kalau videonya bisa di-download biar tidak menghabiskan kuota, jadi kalian bisa mengulang-ulang untuk belajar terus-terusan. Ya. Kemudian oke, untuk IPA-nya sudah, di jantungnya sudah, bahasa Indonesianya sudah dibuka? Bahasa Indonesia sudah di-post kan? Tentang pantun. Masa belum ada, di teman-teman udah ada. Beda-beda ya. Ada. Pantun. Itu di halaman 8. Berarti besok tentang pembuluh darah ya. Pantun. Sekarang masuk kita ke pantun.